Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Calip Susmanto Sanggo, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Aluleo. Kali ini saya akan membahas masalah tentang hambatan komunikasi, di mana dosen pengampu saya yaitu dosen Ibu Profesor Dr. Nurwati, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Langsung saja, apa sih itu hambatan komunikasi? Yang pertama mungkin kita akan membahas komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang yang mengandung arti, baik berupa informasi, pemikiran, pengetahuan, dan lainnya, dari komunikator ke komunikan. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam hubungan interpersonal menurut Wargito di tahun 2009. Selanjutnya, apa sih hambatan itu? Apa sih hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi yaitu segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain, yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri. Apa saja hambatan dalam kita berkomunikasi? Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama itu hambatan bahasa, yang kedua hambatan persepsi, yang ketiga dampak budaya, dan yang keempat komunikasi nonverbal. Baiklah, pada hambatan bahasa, yaitu hambatan komunikasi juga berlaku pada bahasa yang di dalamnya mencangkup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda bisa membuat kata memiliki makna atau maksud lain. Lebih lanjut, kondisi yang bisa membuat adanya hambatan bahasa adalah ketika komunikator dan komunikan mempunyai sumber pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut akan membuat apa yang sedang dibahas akan terasa hambar dan arahnya yang kurang jelas. Selanjutnya pada hambatan persepsi. Hambatan persepsi di sini adalah hambatan yang terjadi ketika salah dalam memaknai proses komunikasi, seperti contoh komunikan memaknai pesan atau informasi yang diterimanya berbeda dengan konteks sebenarnya yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya dampak budaya. Dampak budaya pada komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan setiap individu, kelompok, organisasi, dan sebagainya tentu mempunyai latar belakang kultural tertentu, di mana di dalamnya terdapat disimilaritas yang terlihat seperti nilai, perilaku, kepercayaan yang dijunjung. Hambatan budaya dalam komunikasi diantaranya adalah sistem nilai yang dijunjung, bahasa, keyakinan, dan lain-lain. Sistem nilai bisa menjadi hambatan apabila dalam melakukan komunikasi salah satu partisipan tidak sengaja melanggar sistem nilai yang diyakini. Selanjutnya itu komunikasi nonverbal. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri itu yaitu adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh, dilansir oleh Indet. Contoh komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dengan ekspresi wajah, gestur, bahasa tubuh, sentuhan, dan penampilan. Bagaimana sih cara mengatasi hambatan komunikasi itu sendiri? Cara mengatasi hambatan komunikasi bisa dilaksanakan dengan beberapa teknik. Berikut diantaranya. Yang pertama, kita terapkan umpan balik atau feedback dalam berkomunikasi. Yang kedua, empati terhadap lawan komunikasi. Yang ketiga, pengaturan waktu yang pas ketika kita berkomunikasi. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi hidup atau lebih proaktif. Selanjutnya, yang kelima, mau mendengarkan dengan seksama lawan komunikasi kita. Yang keenam, singkirkan kesenjangan hierarki atau status sosial antara kita dengan teman komunikasi. Yang ketujuh, repetisi atau pengulangan pesan. Sering kita mengulang-ulang pesan agar si pihak lawan bicara kita mudah mengerti. Yang terakhir, memakai bahasa yang simpel dan relevan. Dalam hal ini bahasa yang mudah dimengerti.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.